Pemirsa, kemunculan bakal calon presiden Ganjar Pranowo di tayangan azan di TV swasta menimbulkan polemik di masyarakat. Ada yang menuding itu sebagai kampanye terselubung, pun ada juga yang menyatakan hal itu bukan pelanggaran kampanye. Lalu apa untung ruginya bagi Ganjar tampil di tayangan azan? Inilah Top Review. Inilah slide yang menunjukkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo tampil di tayangan azan di salah satu TV swasta nasional. Munculnya Ganjar Pranowo di tayangan azan langsung menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menuding bahwa kemunculannya merupakan upaya untuk membranding bahwa Ganjar adalah bakal calon presiden yang religius. Namun, PDIP menegaskan bahwa kemunculan Ganjar di tayangan azan bukanlah upaya membranding yang bersangkutan sebagai sosok religius, tetapi karena Ganjar memang benar-benar sosok yang religius. Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya ini tidak dibuat-buat. Istrinya Ibu Siti Atikoh juga dari kalangan pesantren, menampilkan kehidupan spiritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Ya sejak dulu, sejak zaman mahasiswa, ya Pak Ganjar Pranowo ini sosoknya seperti itu, sosok yang rajin beribadah, sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat, itu tidak dibuat-buat, itu sesuatu yang original keluar dari Pak Ganjar Pranowo. Kemunculan Ganjar di tayangan azan tak pelak menimbulkan tudingan bahwa Ganjar memanfaatkan tayangan religi sebagai alat kampanye. Politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando menilai tayangan itu jelas-jelas sebagai bentuk kampanye. Kita nggak perlu terlalu berdebat soal itu. Ya, itu pasti adalah bagian dari sebuah kampanye yang sedang diselenggarakan oleh timnya Ganjar ya. Karena apa dong alasan lain menampilkan Pak Ganjar di situ ya? Kan ada kalau cuman persoalan talent untuk tampil di sebuah azan, kan ada banyak sekali talent di Indonesia ini, pria-pria yang juga religius, pria-pria yang juga good looking gitu ya seperti Pak Ganjar. Nah munculnya Pak Ganjar di sana nggak perlu terlalu dicari-cari lah dalih apa berdalih gitu berargumen. Itu jelas bagian dari kampanyenya Pak Ganjar dalam menjelang Pilpres 2024. Namun demikian, Badan Pengawas Pemilu menyatakan bahwa dalam tayangan itu tidak ada unsur kampanye. Kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasi peserta pemilu atau bukan pertanyaannya kan gitu. Nah, sekarang karena yang bersangkutan ini kan tidak ada kemudian bahwa beliau ini peserta pemilu bukan satu. Ajakannya tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi ada nggak di situ? Tidak ada juga kan. Nah itu agak sulit untuk menjelaskan. Namun kami meminta untuk apakah yang bersangkutan diajak oleh lembaga penyiaran. Nah itu yang kemudian kita masih harus. Tapi kami mengingatkan, menghimbau kepada peserta pemilu yang mempunyai calon presiden yang belum didaftarkan ini, yang belum jelas statusnya, ini baca pres atau capres, untuk menahan diri di lembaga menggunakan frekuensi publik, bukan hanya TV, tapi radio juga. PDIP sebagai partai pengusung Ganjar sebagai calon presiden juga menyayangkan bahwa munculnya Ganjar di tayangan azan dikaitkan dengan politik. Jangan semua kita persepsikan ke wilayah politik. Ketika orang berniat mencalonkan diri menjadi presiden atau apalah namanya, dia itu tidak kehilangan hak dasarnya sebagai manusia. Karena melaksanakan syariat agamanya itu hak dasarnya sebagai manusia yang dilindungi undang-undang. Karena kita melihat dari perspektif politik semua menjadi buruk ya. Masa orang di shot lagi ambil wuduk, lagi sholat, lalu dianggap itu kampanye. Padahal itu adalah hal yang rutin dilakukan oleh banyak orang. Ya. Tetapi kini sekarang eranya masa baru akan memulai, lalu
tudingan-tudingan seperti itu melihatkan kedangkalan-kedangkalan yang menuding. Oke. Namun persepsi publik bahwa kemunculan Ganjar Pranowo di tayangan azan itu sebagai aksi politik tidak bisa disalahkan karena momennya berdekatan dengan event politik Pilpres di mana Ganjar sebagai salah satu kandidatnya. Ibadah itu adalah sesuatu yang sifatnya privat. Tetapi ketika hal yang privat itu kemudian dipublikasi, maka kemudian memunculkan sebuah pertanyaan. Bisa saja kemudian materi itu dimaknai, ditafsirkan sebagai sebuah bagian dari political marketing strategy. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi kemudian pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari publik mencoba untuk merekonfirmasi apakah kemudian ini ada motif politik di belakangnya. Tentu teman-teman dari PDIP mencoba untuk menepis tudingan-tudingan itu. Tetapi bagaimanapun juga dalam konteks situasi menjelang kontestasi Pilpres 2024 dan beliau adalah salah satu kontestan yang potensial masuk di Pilpres yang akan datang, maka kemudian materi tersebut berpotensi kemudian ditafsirkan sebagai bagian dari sebuah kampanye politik. Bagi politisi PSI yang juga pakar komunikasi, Ade Armando, dari segi penyiaran kemunculan Ganjar menimbulkan persoalan karena adanya unsur iklan politik dalam tayangan azan dan dilanggarnya prinsip keberimbangan. Persoalan utamanya adalah bahwa dia munculnya di acara azan ya. Dan di dalam aturannya KPI sebetulnya secara jelas sudah dinyatakan bahwa di dalam azan itu tidak boleh disisipkan iklan ya, apalagi iklan politik. Jadi sekarang tinggal apakah kita akan melihat tampilnya Ganjar di sana itu sebagai sebuah iklan atau tidak? Saya yakin itu jawabannya adalah bagian dari kampanye. Itu kita nggak perlu berdebat terlalu jauh lah. Itu pertama. Kedua, aturan Undang-Undang Penyiaran juga mengatakan bahwa setiap stasiun televisi harus menjaga netralitas. Jadi kalaulah ada azan yang di dalamnya termuat ada adegan Pak Ganjar, maka pada saat yang sama karena ada dua kontestan lain, harusnya ada juga azan yang di dalamnya ada Pak Anies dan ada yang Pak Prabowo. Itulah yang disebut sebagai netralitas. Jadi buat saya ini persoalannya adalah pelanggaran aturan, pelanggaran undang-undang, dan itu harus diprotes. Yang pasti, kemunculan Ganjar Pranowo di dalam tayangan azan telah menimbulkan polemik tersendiri. Alih-alih tayangan itu menguntungkan citra Ganjar sebagai sosok yang religius, yang terjadi justru sebaliknya. Publik khususnya penganut agama Islam malah merasa Ganjar telah menunggangi azan untuk kepentingan politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.